Halo Pak De Lover, ketemu lagi ya sama Pak De. Dan seperti biasa, kali ini Pak De bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita berikut ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Young Lady. Film ini adalah film busuk, ya jelas lah, yang menceritakan tentang suami istri yang nggak tahu kalau istrinya itu punya adik tiri seorang artis JAV. Dan film ini memang dibintangi oleh artis JAV beneran yo, yang cantik dan imut banget. Dan yang tahu nama artis ini mungkin cuma Master JAV yang sudah S3 yo. Jadi ya langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah silakan duduk yang manis, jajar yang rapi, siapkan sabun, minyak rem, tepung sajiku, dan Pak De puter intro nih Pak De. Kono bangumi wa goran no sponsor no teikyo de ookuri shimasu. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang bernama Junsuk yang berada di dalam mobil bareng gebetannya yang bernama Suyun. Dan di sini dia ini nembak ya ceritanya, dimana Suyun ini masih terlihat ragu-ragu sebenarnya. Tapi karena Junsuk ini gigih banget dan menurut sutradaranya juga harus gitu, jadi Suyun pun akhirnya menerima cinta Junsuk tersebut. 1 tahun kemudian, terlihat Junsuk yang sedang memegangi Suyun berjalan karena dia ini kelompokan beras kentur yo, jadi tengler. Nah, pada saat itulah kemudian Junsuk nggak sengaja memegang analog stick PS dual vibrator milik Suyun. Dan karena kejadian tersebut, dia ini kan jadi pengen main PS toh. Tapi karena dia ini cowok baik-baik, ceritanya dia kemudian mengajak Suyun untuk menikah dengannya karena dia ini sudah kerja dan cukup mapan yo. Tumben bener ini ceritanya. Dan setelah menikah, bisa dibilang hampir setiap hari mereka ini melakukan bercocok tanam loh. Pengantin baru lah ya. Nah, prahara baru terjadi setelah 3 tahun mereka menikah. Jadi totalnya 5 tahun dari scene di awal film tadi ya. Setelah 3 tahun menikah, mereka ini masih belum juga diberi momongan. Dan kini Suyun juga sudah sibuk bekerja. Jadi kegiatan dua insan ini tiap pagi mereka berangkat kerja. Junsuk bekerja di dealer mobil, sementara Suyun bekerja di kantoran. Dan mereka berdua pulang kalau sudah malam. Dan parahnya ketika pulang kerja kan capek tuh. Jadi Suyun ini jarang banget ngasih jatah ke Junsuk. Sehingga mau tidak mau Junsuk harus melemaskan tongkol jagungnya yang sudah beker-beker itu dengan cara nonton film JAV plus minyak angin cap badak sebagai pelampiasannya. Dan uniknya Junsuk ini kan punya koleksi film JAV banyak banget ya kayak kalian itu. Tapi semua filmnya itu hanya dibintangi oleh satu artis saja. Jadi ceritanya dia ini ngefans ya sama artis JAV tersebut. Dan film ini pun dimulai. Pikiranku traveling. Nah, kehidupan mereka yang monoton pun dimulai lagi, yaitu bangun, sarapan, kerja, pulang kerja, dan tidur. Gitu terus. Sampai suatu saat pas mereka sedang sarapan, tiba-tiba Suyun mendapat telepon, tapi orang tersebut menggunakan bahasa Inggris. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah adik tirinya yang berasal dari Jepang. Mendengar hal tersebut, Suyun pun terkejut karena dia tidak pernah tahu kalau dia punya adik tiri. Takutnya ada yang nipu toh. Dan akhirnya dia pun datang ke apartemennya. Dan inilah artis JAV kita. Ada yang tahu ini siapa? Dia ini artis JAV yang sangat cakep dan imut ya. Bukan cuma wajahnya yang imut, tapi semua perabotannya. Apalagi di film ini dia pakai rambut pendek, jadi tambah gemes ya. Karena biasanya pas main JAV dia ini rambutnya selalu panjang. Kalau ada yang nggak tahu dan pengen tahu, boleh komen di bawah ya. Oke, lanjut. Di film ini dia ini bernama Hitomi. Dan dari tadi dia kan pakai kacamata toh. Dan ketika Hitomi membukanya, Junsuk langsung terkejut karena wajahnya mirip banget dengan artis JAV kesukaannya. Tapi dia berlagak nggak ngerti ya, karena takutnya mungkin cuma mirip aja kan. Nah, Suyun kemudian mencoba mencari informasi terkait benar atau enggaknya dia ini saudara tirinya. Dan ternyata benar,
ayah mereka ini sama karena dulu ayah Suyun ini kimpoi di Jepang dan sebelum meninggal ayahnya mengatakan kalau Hitomi punya saudara tiri di Korea. Sehingga Hitomi langsung berusaha mencari keberadaan Suyun ini. Nah, uniknya karena mereka ini artis beda negara toh, jadi mereka ini agak repot berkomunikasinya. Hitomi tentu dengan bahasa Jepang dan sedikit bahasa Inggris, Suyun dengan bahasa Korea dan sedikit bahasa Inggris, sementara Junsuk cuma bisa bahasa Korea dan nggak bisa bahasa Inggris apalagi Jepang. Nah, setelah mengkonfirmasi bahwa Hitomi ini adalah adiknya, kemudian mereka pun mengajaknya makan malam. Sementara Junsuk yang dari tadi nggak kedip ngeliatin Hitomi karena dia ini mencoba mencerna informasi apakah matanya ini telah menciptakan halusinasi karena Hitomi ini mirip banget dengan artis JAV favoritnya. Sampai kemudian dia masuk ke kamar mandi untuk mengamplas, enggak ding, untuk melihat foto artis JAV yang dimaksud. Dan di sini Hitomi mengatakan bahwa dia akan tinggal di Korea selama 1 bulan karena sedang liburan yo. Keesokan harinya mereka pun mengajaknya jalan-jalan plesiran ke kota sambil belanja sempak berbagai rasa. Bisa kalian bayangin nggak kalau dia pakai ini kayak apa? Jangan dibayangin ya, ntar rusak otak kalian. Keesokan harinya mereka berdua pamitan berangkat kerja dan pas sore harinya kebetulan Junsuk pulang duluan toh. Dan ketika masuk ke apartemennya, Junsuk terkejut melihat Hitomi yang sedang jentat-jentit untuk melatih tingkat keelastisitasan permen karetnya. Dan karena mereka ini nggak ngerti bahasa masing-masing toh, kemudian Junsuk menggunakan bahasa isyarat untuk menanyakan apakah Hitomi sudah makan. Dan ternyata belum. Junsuk pun kemudian membelikan makanan untuk mereka berdua. Dan di sini mereka makan sambil ngobrol-ngobrol. Sebenarnya nggak bisa dibilang ngobrol juga sih. Wong mereka ngomong pakai bahasa sendiri-sendiri, jadi nggak nyambung yo. Tapi uniknya, pas waktu yang dibahas adalah penggenjotan, tembok pembatas yang dinamakan bahasa seolah-olah tidak berarti apa-apa. Buktinya pas Junsuk mengatakan nama artis JAV yang mirip dengan Hitomi, kemudian Hitomi kaget dan dia pun mengaku kalau sebenarnya artis JAV tersebut memang beneran dia. Junsuk kemudian senang banget yo dan mengatakan bahwa dia ini adalah fans beratnya dan dia pun langsung memeluk Hitomi. Tapi Hitomi meminta agar dia merahasiakan pekerjaannya tersebut kepada Suyun. Dan karena Junsuk ini ngefans banget, dia sadar kalau ternyata barang aslinya itu lebih mantap daripada di video. Akhirnya Junsuk pun langsung mengeluarkan teknik nyosor lembu ireng ke bibir Hitomi. Namun sayangnya sebelum mereka sasageo bareng-bareng, tiba-tiba Suyun pulang dari pekerjaannya. Iya, padahal kepalanya udah cenat-cenut itu. Keesokan harinya terlihat Junsuk yang depresi atas bawah. Ya gimana nggak depresi, udah istrinya nggak pernah kasih jatah, terus pas mau investasi ke Hitomi malah nggak jadi. Akhirnya dia niat untuk pulang kerja lebih awal. Dengan semangat 45 dia cepet-cepet itu menuju ke apartemennya. Tapi ternyata Suyun justru pulangnya lebih duluan. Dan seketika itu juga Junsuk jadi loyo. Tapi Junsuk ini nggak hilang akal ya. Dia kemudian keluar dan membeli beberapa odading plus beli beras kentur dengan kandungan alkohol yang tinggi. Yang seperti kalian tahu di awal-awal film tadi, kalau Suyun itu nggak kuat minum terlalu banyak kan. Dan disinilah Junsuk kemudian langsung melaksanakan rencana busuknya. Tapi sebelum dia berhasil melakukan perjalanan ke dalam goa, tiba-tiba istrinya tadi terbangun, tapi dia nggak sadar ya, karena dia ini mual karena kebanyakan minum. Dan rencana brilian Junsuk pun akhirnya gagal lagi. Apes. Tapi dia ini nggak nyerah loh ya. Keesokan harinya Junsuk berpura-pura sakit, jadi dia nggak perlu lagi masuk kerja ya. Dan disinilah akhirnya dia bisa tinggal berduaan dengan Hitomi. Junsuk kemudian membawa Hitomi ke ruang kerjanya dan menunjukkan kumpulan file videonya untuk memberitahu betapa besarnya rasa ngefansnya kepada Hitomi. Dan melihat hal tersebut, Hitomi pun luluh dan akhirnya mereka pun melakukan penggenjotan. Akhirnya para penonton tepuk tangan itu, tepuk kaki wes, karena tangannya kayaknya pada sibuk semua itu. Tapi setelah kejadian itu, Suyun kemudian sadar bahwa kayaknya mereka ini jarang banget melakukan penggenjotan.
Dan akhirnya Suyun pun kembali memulai tingkah nakalnya untuk meningkatkan persentase keberhasilan penanaman bibit untuk penghijauan. Jadi kini hidup Junsuk bisa dibilang mulai berubah ya. Apalagi Hitomi ini kadang berani banget loh masuk ke kamar Junsuk padahal lagi ada istrinya itu. Sehingga kalau di rata-rata Junsuk ini bisa bercocok tanam sekitar 3 kali sehari. Udah kayak minum obat loh. Ini yang bikin resep pasti Dokter Boyke. Jadi tanpa sepengetahuan Suyun, kini Junsuk bisa menikmati 2 buah bikang anget sekaligus untuk asupan nutrisi batang setiap harinya. Dan film ini pun berakhir. Sebuah film yang bisa dibilang 99% nggak bakal kejadian di hidup kalian ya. Kan nggak mungkin kalian punya saudara ipar artis Jav. Ya wes lah, cukup sekian. Dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya masih bersama Pak D. Bye bye.